Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanita Safira dengan NIM 040403211106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 13 teori konseling. Berikut video penjelasannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Nah, teori kognitif itu merupakan pendekatan yang memberikan perhatian khusus kepada proses pemikiran individu, seperti kemahiran berpikir secara kritis dan kreatif, lalu kemahiran belajar dan juga motivasi. Nah, di sini teori kognitif sendiri itu adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya proses mental dalam memahami, lalu mempelajari dan memecahkan masalah. Teori ini berfokus pada bagaimana cara individu itu untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Dalam teori kognitif juga, manusia itu dianggap sebagai makhluk yang aktif dalam memproses informasi, bukan hanya sekedar untuk bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan. Nah, teori kognitif juga memiliki beberapa teknik. Yang pertama ada penjadwalan kegiatan, yang kedua ada imagery mental dan emosional, yang ketiga ada modeling, yang keempat talk stopping, yang kelima diversion atau distraction, yang keenam ada self-talk, yang ketujuh ada afirmasi, yang kedelapan ada diari kejadian, yang kesembilan ada menulis surat, yang kesepuluh systematic assessment of alternative, yang ke-11 reframing, yang ke-12 role play, dan yang ke-13 biblioterapi. Lalu yang kedua ada teori SFBT, Solution Focused Brief Therapy. Merupakan bentuk terapi singkat yang dibangun di atas kekuatan konseli dengan membantunya memunculkan dan mengkonstruksi solusi pada problem yang dihadapinya. SFBT sendiri merupakan teknik konseling yang dipelopori oleh Steve Dazazers, Inso Kimbrek. Steve Dazazers sendiri merupakan salah seorang senior perkumpulan penelitian di Milwaukee yang juga seorang pengarang buku terapi singkat berfokus pada solusi beserta petunjuk-petunjuk dan cara kerja SFBT. Nah, pendekatan ini itu lebih terfokus pada bagaimana menemukan solusi daripada berorientasi masalah. SFBT sendiri itu membangun rasa kerjasama antara konselor dan konseli. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya teori SFBT itu merupakan pendekatan yang berfokus pada solusi daripada menggali masalah masa lalu. Nah, SFBT itu berasumsi bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi SFBT itu lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai klien dan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu SFBT itu mempunyai beberapa teknik. Yang pertama ada teknik scaling, yang kedua ada miracle question, yang ketiga ada exception, yang keempat ada problem free talk, dan yang terakhir itu flagging the main file. Kemudian yang ketiga ada teori REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Teori REBT sendiri itu merupakan teori kognitif perilaku yang menekankan keterkaitan antara perasaan, perilaku, dan pemikiran. Teori REBT sendiri itu dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955 melalui beberapa tahap. Premis mendasar dari teori tentang hakikat manusia ini adalah bahwa individu itu memiliki kecenderungan untuk berpikir irasional yang sebagian diperoleh melalui pembelajaran sosial. Selain itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali dan berpikir rasional. Sejarah REBT sendiri itu awalnya teori ini disebut rasional terapi atau RT. Ellis kemudian mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy RET itu pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1993 melalui buletin yang dikeluarkan oleh Institute for Rational Emotive Therapy,
Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama rasional emotif terapi menjadi rasional emotif behavior therapy, yaitu REBT. Menurut Ellis, rasionalitas individu bergantung pada penilaian mereka berdasarkan keinginan atau pilihan mereka atau pada emosi dan perasaan mereka. Ellis memperkenalkan kata perilaku ke dalam REBT karena ia percaya bahwa perilaku terkait erat dengan emosi dan perasaan. Pendekatan REBT menggunakan berbagai teknik kognitif, afektif, dan perilaku yang disesuaikan dengan kondisi klien. Teknik-teknik pendekatan REBT itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik kognitif. Nah, teknik kognitif ini digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Terdapat 4 tahap dalam teknik kognitif. Yang pertama ada tahap pengajaran, yaitu konselor mengambil peran yang lebih aktif menunjukkan bagaimana pemikiran yang tidak rasional secara langsung menyebabkan gangguan emosional. Yang kedua ada tahap persuasif, yaitu meyakinkan klien untuk mengubah pandangan mereka yang salah menggunakan berbagai argumen. Yang ketiga ada tahap konfrontasi, yaitu konselor mengubah pemikiran klien yang tidak logis, mengarahkan mereka ke arah pemikiran yang lebih logis. Yang keempat yaitu tahap memberikan tugas, yaitu konselor menugaskan tugas kepada klien untuk mencoba tindakan tertentu dalam situasi nyata. Yang kedua ada teknik emosional. Nah, teknik emosional sendiri itu digunakan untuk mengubah emosi klien. Teknik-teknik umum itu meliputi teknik sosiodrama, yaitu membiarkan klien mengekspresikan perasaan-perasaan yang ditekan melalui situasi-situasi yang didramatisasi. Yang kedua ada teknik self-modeling, yaitu meminta klien untuk berjanji menghilangkan perasaan-perasaan negatif mereka dan menaati janji. Yang ketiga, teknik assertive training, yaitu digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien dengan pola-pola perilaku yang diinginkan. Yang ketiga ada teknik behavioristik. REBT menggunakan teknik-teknik behavioristik untuk mengubah perilaku negatif klien dengan mengubah keyakinan-keyakinan irasional mereka, yaitu meliputi yang pertama itu ada teknik reinforcement, yaitu mendorong klien menuju perilaku yang lebih rasional melalui penghargaan atau hukuman verbal. Yang kedua ada teknik social modeling, yaitu membentuk perilaku-perilaku baru pada klien dengan meminta mereka mengamati dan menginternalisasi norma-norma dalam model sosial yang telah disiapkan. Yang ketiga ada teknik life models, yaitu digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya dalam situasi-situasi interpersonal yang kompleks melalui percakapan-percakapan sosial dan interaksi-interaksi pemecahan masalah. Untuk selanjutnya yaitu ada teori konseling eksistensial humanistik. Nah, menurut W.S. Winkle sendiri, terapi eksistensial humanistik merupakan jenis konseling yang berfokus pada filosofi kehidupan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi makna hidup manusia di dunia ini. Konseling eksistensial humanistik berfokus pada kehidupan manusia dalam konteks alam semesta dengan menekankan tanggung jawab pribadi dan kepedulian sebagai elemen penting dalam kehidupan batin. Terapi ini juga berusaha untuk menemukan makna hidup manusia, eksistensi dalam hubungannya dengan orang lain, menghadapi kematian, dan dorongan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin. Tujuan utama dari eksistensial humanistik sendiri yakni untuk membantu individu dalam menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran individu bahwa mereka itu mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan dan mengambil tindakan, agar mereka dapat mengambil keputusan yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan potensi diri dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Menurut Ahmad Sudrajat, teknik-teknik yang dianggap tepat untuk penerapan pendekatan ini adalah teknik konseling yang berpusat pada klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Yang pertama itu ada acceptance, yaitu penerimaan. Yang kedua ada respect, yaitu rasa hormat. Yang ketiga ada understanding, pemahaman. Yang keempat ada reassurance, menenteramkan hati.
Yang kelima ada encouragement limited questioning, yaitu pertanyaan terbatas. Yang keenam ada reflection, yaitu memantulkan pernyataan dan perasaan klien. Tahapan dari konseling eksistensial humanistik sendiri terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, terapis berperan dalam membantu klien untuk menganalisis dan memperjelas asumsi yang mereka miliki tentang dunia. Tahap kedua, yaitu konseli didorong untuk membangun minat dalam menyelidiki asal-usul dan kekuasaan dari sistem nilai yang mereka ikuti. Tahap ketiga, yaitu fokus utama diletakkan pada kemampuan klien untuk menerapkan apa yang telah mereka ketahui mengenai diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ada teori konseling humanistik. Pendekatan humanistik adalah salah satu aliran pemikiran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an, yang berakar pada pemikiran eksistensialis yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir tahun 1950-an, psikolog seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Karl Mustakas mendirikan asosiasi profesional yang bertujuan untuk secara khusus mempelajari berbagai aspek unik dari sifat manusia. Aspek-aspek ini meliputi diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat keberadaan, individualitas, dan konsep-konsep serupa. Konseling dengan pendekatan humanistik ini berfokus pada kondisi manusia. Nah, pendekatan ini terutama merupakan sikap yang menekankan pemahaman terhadap manusia. Humanisme itu memandang manusia itu sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan mereka sendiri. Orang bebas melakukan apapun dan menjadi apapun dan siapapun yang mereka inginkan. Nah, teori humanistik sendiri memiliki beberapa teknik. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, yaitu teknik dasar di mana konselor itu berkonsentrasi penuh memahami, menanggapi, dan mengingat apa yang dikatakan klien. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat, yaitu menerima dan mendukung klien terlepas dari apa yang mereka katakan atau lakukan. Yang ketiga, pemahaman empatik, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif klien tanpa menghakiminya. Yang keempat, kesesuaian atau keaslian, yaitu di mana konselor bersikap autentik dan tulus dalam hubungan terapeutik. Yang kelima, refleksi perasaan, di mana mencerminkan emosi klien untuk menunjukkan pemahaman dan mendorong eksplorasi yang lebih dalam. Yang keenam, pendekatan yang berpusat pada pribadi, yaitu berfokus pada klien sebagai ahli dari pengalaman mereka sendiri dan memfasilitasi penemuan dari diri mereka. Yang ketujuh, fokus saat ini, yaitu menekankan pengalaman saat ini daripada peristiwa masa lalu atau kecemasan di masa depan. Yang kedelapan, teknik Gestalt, seperti teknik kursi kosong, di mana klien terlibat dalam dialog dengan aspek-aspek diri mereka sendiri atau orang lain. Yang kesembilan, klarifikasi nilai, yaitu membantu klien mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai dan keyakinan pribadi konseli. Yang ke-10, latihan pengalaman, yakni aktivitas yang dirancang untuk memperdalam kesadaran diri dan meningkatkan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya yaitu ada teori person center atau dikenal dengan client center, yakni pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers, di mana teori ini menekankan bahwa individu memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal jika diberikan lingkungan yang mendukung. Dalam pendekatan ini, klien dianggap sebagai tokoh utama dalam proses terapi, sementara terapis berperan sebagai pendamping yang menciptakan suasana empati dan penerimaan. Nah, ciri-ciri dari terapi person center yaitu fokus pada pengalaman dan perasaan klien di saat ini, here and now. Proses terapi tidak terstruktur ketat sehingga klien itu bebas untuk berbicara tentang apapun yang penting bagi mereka. Di sini terapis juga memberikan dorongan untuk eksplorasi diri tanpa memaksakan interpretasi atau solusi. Nah, teknik dalam pendekatan person center
bersifat unik karena fokusnya bukan pada penerapan langkah-langkah teknis tertentu, melainkan pada sikap dan hubungan terapis dengan klien. Terapis lebih menekankan pada suasana yang mendukung eksplorasi diri klien daripada menggunakan strategi formal. Namun, ada beberapa pendekatan umum yang digunakan untuk menciptakan lingkungan terapeutik yang kondusif. Nah, beberapa teknik-teknik dari person center. Yang pertama, empati yang mendalam, yakni terapis berusaha memahami pengalaman klien dari perspektif klien itu sendiri, seolah-olah mereka berada pada posisi klien. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat, yaitu terapis menerima klien sepenuhnya tanpa menghakimi, terlepas dari apa yang mereka katakan atau lakukan. Yang ketiga, kesejatian dan keaslian. Terapis bersikap autentik dan jujur dalam hubungan dengan klien. Dan terapis juga tidak berpura-pura atau menyembunyikan emosinya, tetapi tetap profesional dalam menunjukkan perasaan yang relevan. Yang keempat, refleksi perasaan, yaitu terapis mencerminkan atau mengulang kembali perasaan yang diungkapkan oleh klien untuk membantu mereka memahami emosi mereka lebih dalam. Yang kelima, penciptaan ruang aman, yaitu terapis berusaha menciptakan suasana nyaman di mana klien merasa bebas untuk mengeksplorasi dirinya tanpa takut dihakimi atau disalahkan. Yang keenam, pendengar aktif, yaitu terapis benar-benar mendengarkan klien tanpa interupsi dan menunjukkan bahwa mereka memperhatikan sepenuhnya. Yang ketujuh, menghormati otonomi klien, yaitu terapis tidak memberikan nasihat langsung atau solusi spesifik. Yang ke-8, fokus pada pengalaman here and now. Terapis mendorong klien untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan saat ini, tanpa terlalu banyak berfokus pada masa lalu atau masa depan. Selanjutnya yaitu ada teori behavioral. Nah, aliran behaviorisme ini berkembang mulai dari Rusia dan kemudian diikuti perkembangannya di Amerika oleh J.P. Watson tahun 1878 sampai 1958. Konseling behavioral adalah salah satu teori konseling terbaru yang ada pada saat ini. Konseling behavior diadaptasi melalui aliran psikologi behavioristik yang menekankan pada perilaku lahiriah seseorang. Diadaptasi ke dalam konseling perilaku. Konseling behavior adalah proses konseling di mana konselor menggunakan pendekatan perilaku untuk membantu klien dalam memecahkan masalah dan menentukan jalan yang ingin mereka ambil dalam hidup untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Lalu, behavior terapi atau terapi perilaku adalah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada perubahan perilaku yang tidak adaptif atau bermasalah melalui prinsip-prinsip pembelajaran. Pendekatan ini juga didasarkan pada teori-teori psikologi belajar, seperti classical conditioning, operant conditioning, dan pembelajaran observasional. Terapi ini juga berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta percaya bahwa perilaku bermasalah dapat diubah melalui strategi yang terstruktur. Di dalam teori konseling behavioral ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama ada desensitization systematic, yaitu digunakan untuk mengatasi fobia dan kecemasan dengan menggabungkan relaksasi dan paparan terhadap stimulus yang menimbulkan ketakutan. Yang kedua ada token ekonomi, yaitu sistem penguatan di mana individu mendapatkan token, misalnya poin atau tanda, untuk perilaku yang diinginkan yang dapat diukur dengan hadiah. Yang ketiga ada modeling atau pemodelan, yaitu di mana klien itu belajar perilaku baru dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Yang keempat ada aversi conditioning, yaitu perilaku yang tidak diinginkan dikaitkan dengan pengalaman negatif atau tidak menyenangkan. Yang kelima yaitu behavior contract, yaitu teknik yang dilakukan konselor yang disepakati secara tertulis atau lisan dengan konseli dengan maksud memberikan batasan, dorongan, penghargaan kepada klien untuk menyelesaikan kontrak dan tugas yang harus diselesaikan di sela-sela sesi konseling. Selanjutnya yaitu ada teori feminis.
Feminis terapi adalah pendekatan terapi yang menekankan pentingnya gender dan kekuasaan dalam memahami masalah psikologis. Pendekatan ini lahir dari gerakan feminis pada tahun 1960-an dan bertujuan untuk mendekonstruksi norma-norma patriarki yang merugikan perempuan, serta mengakui bahwa ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan berbagai bentuk tekanan psikologis. Terapi feminis ini berfokus pada pemberdayaan klien dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya telah mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, menurut Brown 2010, feminis terapi itu bertujuan untuk mempromosikan kesadaran akan ketidaksetaraan gender dan memberdayakan klien, terutama perempuan, untuk membuat perubahan dalam kehidupan mereka dan juga masyarakat luas. Fokus utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan otonomi klien dengan menantang struktur sosial yang menindas serta mendorong perlawanan terhadap tekanan tersebut. Beberapa tokoh utama yang berperan penting dalam pengembangan feminis terapi adalah yang pertama ada Caroline Zerbe-Enns, yang kedua ada Jean Baker Miller, yang ketiga ada Laura S. Brown. Nah, teori feminis juga memiliki beberapa teknik utama. Antara lain, yang pertama itu ada kesadaran kritis atau critical consciousness, yaitu terapis membantu klien untuk memahami bagaimana sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender mempengaruhi kehidupan mereka. Proses ini melibatkan eksplorasi terhadap peran gender, dinamika kekuasaan, dan penindasan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pemberdayaan atau empowerment, yaitu terapis berperan sebagai fasilitator yang mendorong klien untuk memperoleh kendali atas kehidupan mereka, yaitu klien diberdayakan untuk membuat keputusan, menetapkan batas, dan menolak norma-norma sosial. Yang ketiga, ada penurunan hierarki kekuasaan dalam terapi. Dalam feminis terapi, terapis itu berusaha menciptakan hubungan yang setara dengan klien. Nah, ini itu berbeda dengan terapi tradisional, di mana terapis sering dianggap memiliki kekuasaan lebih atas klien. Yang keempat, ada penyadaran sosial atau social action, di mana terapis itu sering mendorong klien untuk terlibat dalam aktivisme sosial atau menjadi advokat untuk perubahan sosial yang positif. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt adalah salah satu pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya pemahaman tentang keseluruhan dalam perilaku manusia, dibandingkan hanya melihat bagian-bagiannya secara terpisah. Nah, istilah Gestalt sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau konfigurasi. Dan dalam konteks psikologi, teori ini menekankan bahwa pengalaman manusia dipahami lebih baik jika dilihat sebagai keseluruhan yang utuh daripada sekedar kumpulan elemen-elemen individual. Dalam terapi ini, pendekatan Gestalt digunakan untuk membantu klien memahami pengalaman mereka secara langsung dengan berfokus pada kesadaran saat ini, here and now. Teori Gestalt sendiri dikembangkan oleh Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka pada awal abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu cenderung memahami dunia melalui pola atau struktur yang utuh. Menurut Gestalt sendiri, pikiran manusia itu tidak memproses informasi sebagai elemen-elemen yang terisolasi, melainkan sebagai keseluruhan yang memiliki makna. Prinsip utama dalam teori Gestalt ini adalah bahwa keseluruhan itu lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya, yang menunjukkan bahwa keseluruhan itu memiliki kualitas atau karakteristik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat bagian-bagian individualnya. Nah, teori Gestalt sendiri ada beberapa teknik utama. Yang pertama ada teknik kursi kosong. Teknik ini itu melibatkan klien berbicara dengan orang lain yang diwakili oleh kursi kosong, membantu klien menyelesaikan konflik atau urusan yang belum selesai dengan orang tersebut, yang bisa berupa orang lain, diri mereka sendiri, atau bagian lain dari kepribadian mereka.
Yang kedua ada peningkatan kesadaran, yaitu terapi Gestalt berfokus untuk membantu klien menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan mereka di saat sekarang. Ini melibatkan pengamatan diri yang intens dan merasakan apa yang sedang terjadi pada diri klien pada momen tersebut. Yang ketiga ada eksperimen Gestalt. Nah, eksperimen ini bersifat spontan dan seringkali melibatkan peran aktif klien dalam mengeksplorasi situasi yang mereka alami, seperti meminta klien untuk mengulangi kata-kata tertentu atau melakukan tindakan simbolis yang mewakili perasaan mereka. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh atau body language, yaitu terapis juga akan mengamati bahasa tubuh klien dan mengajak mereka untuk sadar akan sinyal-sinyal tubuh yang tidak disadari, seperti postur atau gerakan yang mungkin mencerminkan perasaan yang ditekan. Selanjutnya ada teori CBT. Teori CBT sendiri adalah pendekatan terapi yang berfokus pada proses berpikir dan hubungannya dengan emosi, perilaku, dan kondisi psikologis. CBT sendiri mengedepankan gagasan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengubah kognisi mereka serta mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka melalui perubahan pemikiran. Penggunaan CBT terbukti efektif dalam menangani beberapa masalah. Menurut pendapat lain, CBT merupakan bentuk psikoterapi yang mengintegrasikan terapi perilaku dan terapi kognitif berdasarkan asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi secara simultan oleh pikiran, perasaan, proses fisiologis, serta konsekuensinya terhadap perilaku. Nah, pelaksanaan konseling CBT ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pembukaan atau asesmen. Pada fase ini, konsultan mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi klien. Hal ini mencakup pemahaman latar belakang, gejala, dan kepribadian klien. Konselor juga menjelaskan proses konseling dan berusaha membangun hubungan baik dengan klien. Yang kedua, tahap inti atau intervensi. Setelah fase penilaian, konselor mulai menggunakan teknik CBT. Ini termasuk mengidentifikasi dan menyusun ulang pikiran negatif yang dimiliki klien. Konselor membantu klien memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Saat ini, teknik seperti psikoterapi atau rehabilitasi kognitif digunakan. Yang ketiga, ada tahap evaluasi atau monitoring progress. Dalam proses bimbingan, penting untuk memantau kemajuan klien. Konselor dan klien bersama-sama menilai perubahan yang terjadi pada pemikiran dan perilaku. Hal ini membantu menyesuaikan strategi yang diterapkan agar lebih efisien. Yang keempat, tahap akhir atau terminasi. Pada fase akhir, konselor dan klien mendiskusikan pencapaian yang dicapai selama proses konseling. Nah, CBT juga memiliki beberapa teknik. Yang pertama ada self-talk, reframing, talk stopping, problem solving and skill training, making decision, refocusing, role play, dan cognitive restructuring. Selanjutnya ada teori naratif. Teori naratif sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan format narasi atau cerita untuk mengeksplorasi permasalahan pribadi. Dalam pendekatan ini, individu itu diminta untuk berbagi cerita tentang pengalaman dan permasalahannya, yang kemudian dimasukkan ke dalam proses konseling. Nah, tujuan dari terapi narasi itu adalah untuk membantu individu menceritakan kembali kisah-kisah mereka dan memahami pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga mereka itu dapat mengatasi perubahan dalam hidup mereka. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk mengambil langkah maju dan menilai sejauh mana sih mereka dapat membangun narasi komprehensif tentang dirinya. Nah, dalam pelaksanaan konseling naratif itu ada beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan pertanyaan terkait riset naratif. Nah, riset naratif di sini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman hidup seseorang.
biasanya itu melalui episode-episode tertentu dalam hidupnya. Yang kedua, penelitian mungkin berfokus pada individu atau sekelompok orang. Jadi peneliti itu bebas memilih partisipan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang cerita dan pengalaman yang dibagikan oleh peserta. Nah, pada tahap ini, peneliti itu fokus pada pemahaman konteks dan kondisi di mana pengalaman itu terjadi. Nah, para peneliti sendiri merekonstruksi narasi penyintas dalam kronologi lengkap untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai pengalaman para partisipan. Yang kelima, menganalisis data dan menulis laporan. Dengan menggunakan pendekatan naratif, memerlukan sejumlah langkah penting untuk memastikan bahwa pengalaman yang dibagikan oleh peserta dapat ditafsirkan dan disajikan secara akurat. Yang keenam, memberikan wawasan peneliti mengenai proses dan hasil penelitian. Pada tahap akhir, konselor dan klien merefleksikan proses selama ini dan mengevaluasi perubahan yang terjadi. Kemudian dalam konseling naratif terapi juga ada beberapa teknik. Yang pertama, penemuan hasil yang unik. Yang kedua, ada alternatif cerita dan reauthoring. Yang ketiga, ada mendokumentasikan bukti naratif. Materi selanjutnya yaitu tentang teori RET, Rational Emotive Therapy. Teori RET sendiri adalah bentuk terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955, sebelum kemudian berganti nama menjadi REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. RET sendiri berfokus pada bagaimana pikiran individu mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka, dengan tujuan utama untuk mengubah pola pikir irasional yang menyebabkan masalah emosional. RET sendiri berfokus pada premis dasar bahwa perasaan dan perilaku kita dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, dan bagaimana cara kita berpikir tentang situasi dan peristiwa dalam hidup dapat menentukan bagaimana kita merasakan dan bertindak. Teori ini memandang bahwa pikiran irasional adalah akar dari banyak masalah emosional dan perilaku. Nah, teknik-teknik dalam RET sebelum menjadi REBT itu, RET menggunakan beberapa teknik untuk membantu individu mengidentifikasi, menilai, dan mengubah pikiran irasional yang menyebabkan masalah emosional dan perilaku mereka. Yang pertama, teknik-teknik ini membantu klien menggantikan keyakinan yang tidak rasional dengan keyakinan yang lebih realistis dan sehat. Yang pertama ada disputation atau perdebatan pikiran irasional. Disputation sendiri adalah teknik untuk menggugat atau menantang keyakinan irasional klien. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketidakkonsistenan atau ketidakrealistisan dari pikiran tersebut. Yang kedua, Socratic questioning atau pertanyaan Socrates. Teknik ini menggunakan pertanyaan terbuka untuk membantu klien mengeksplorasi dan meragukan keyakinan mereka yang tidak ada framing atau mengubah perspektif. Dalam teknik ini, terapis membantu klien untuk melihat situasi atau peristiwa yang mereka anggap negatif dari sudut pandang yang lebih positif dan rasional. Yang keempat, ada self-monitoring atau pemantauan diri. Jadi, klien itu diminta untuk secara aktif mencatat pikiran-pikiran mereka, terutama yang dianggap irasional, dan mengidentifikasi dampaknya terhadap perasaan dan perilaku mereka. Yang kelima ada behavioral technique, yaitu walaupun lebih ditekankan dalam REBT, dalam tahap RET awal, teknik ini mulai diperkenalkan untuk membantu klien menghadapi situasi yang menakutkan atau memicu kecemasan. Yang keenam, afirmasi dan perubahan keyakinan. Teknik ini membantu klien untuk mengganti keyakinan irasional dengan keyakinan yang lebih rasional dan positif. Yang ketujuh, penolakan terhadap keyakinan irasional. Dalam teknik ini, klien itu diajarkan untuk menantang dan menolak keyakinan yang tidak rasional dengan cara yang lebih tegas dan afirmatif. Yang ke-8, exposure dan penanggulangan kecemasan.
Jadi klien itu diajak untuk menghadapi situasi yang menyebabkan kecemasan dengan cara yang bertahap, sambil mengganti pola pikir irasional mereka tentang situasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori psikoanalisis. Nah, pada akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, psikoanalisis itu dikembangkan di benua Eropa oleh psikiater Wina, Sigmund Freud, tahun 1896 sampai 1939. Pada saat yang sama, behaviorisme dan fungsionalisme yang dipengaruhi oleh perspektif fisiologis dan positivis berkembang di Amerika. Berbeda dengan behaviorisme, psikoanalisis dimotivasi oleh revolusi dalam pengobatan gangguan mental. Psikoanalisis dapat dikatakan sebagai salah satu aliran pemikiran pertama yang mencoba mengklasifikasikan struktur kepribadian normal dan patologis. Freud pada tahun 1923 menyuguhkan 3 struktur kepribadian yang lain, yakni id, ego, dan superego, yang menjadi wilayah pikiran dari individu. Struktur ini melengkapi serta menyempurnakan gambaran mental manusia. Gambaran 3 elemen pendukung itu seperti berikut. Yang pertama itu id, yang merupakan sistem kepribadian unik yang melekat pada diri sejak lahir. Yang kedua ada ego, merupakan perkembangan id agar individu mampu melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan. Maka dari itu, ego beroperasi menurut prinsip realita yang berusaha mendapat kepuasan yang diminta id dengan menunda kenikmatan atau menghindari terjadinya tegangan baru sampai ditemukan objek yang secara real dapat memuaskan kebutuhan. Yang ketiga ada superego, merupakan komponen norma dan etis dari kepribadian yang berjalan berdasarkan prinsip idealistik. Psikoanalisis sendiri itu menurut definisi Freud adalah pengetahuan tentang pikiran, metode pengobatan neurosis, dan alat penelitian. Hal ini itu didasarkan pada penggunaan asosiasi bebas untuk mengungkap pola dan makna dari bahasa. Klinik psikoanalitik digambarkan sebagai ruangan di mana pasien yang mengalami tekanan psikologis bertemu dengan seseorang analis yang meringankan tekanan tersebut dengan mendengarkan dan menafsirkan. Psikoanalisis sendiri mempunyai beberapa teknik. Yang pertama ada teknik asosiasi bebas, kedua analisis mimpi, yang ketiga analisis resistensi, yang keempat analisis transferensi, yang kelima ada interpretasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai 13 teori konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.